syarat wajib dan sah bersamaan. Jadi yang sah tadi cuma 3. Syarat wajib ada 2, syarat sah itu ada 3, dan syarat wajib dan sah secara bersamaan. Yang dimaksud wajib dan sah secara bersamaan itu adalah ketentuan yang menjadikan seseorang dipandang wajib menunaikan puasa dan puasanya dinilai sah secara bersamaan. Kalau tidak ada ketentuan ini, maka dia tidak wajib dan tidak sah puasanya. Kalau yang tadi syarat wajib, ya dia misal puasanya sesuai dengan persyaratan, niatnya ada misalnya, dia Islam juga, dikerjakan di waktu yang benar puasa, cuman belum baligh, maka belum wajib puasanya. Kalau niat sah saja misalnya, dia sudah balik, punya kemampuan, cuman dikerjakan pada waktu yang bukan waktunya puasa, tidak sah puasanya. Kalau yang ini sudah tidak wajib, tidak sah pula dia puasa. Jelas ya? Jadi kalau dia paksakan puasa, puasanya tidak wajib dan dipandang tidak sah. Siapa orang ini? Ada 2 golongan. Satu, syarat pertama al-aqlu. Al-aqlu, berakal. Dalam hal ini maksudnya sehat dari segi nalarnya. Waras kalau dalam bahasa yang lebih lugas. Ya. Fala yajibu as-siyamu 'ala al-majnun wal mughma 'alayh. Maka tidak berlaku hukum wajib puasa 'ala al-majnuni pada orang yang terganggu akalnya, tidak waras. Atau yang fungsi akalnya belum berfungsi sempurna. Mughma 'alayh, pingsan, koma, belum sampai titik, kan? Jadi belum sampai pada titik yang ditentukan untuk kehilangan masa kehidupannya, bisa berpeluang dia bangun kembali dalam kehidupan, cuman dia tidak sadar. Tidak sadar, koma terus dia, maka puasa tidak berlaku bagi dirinya. Ya, jelas ya? Nah, jadi kalau ada orang misalnya terganggu akalnya, ya, jangan didorong-dorong untuk puasa, karena dia walaupun dia baligh, punya kemampuan puasa, karena akalnya terganggu misalnya, maka tidak sah puasanya kalaupun dia puasa, dan tidak wajib dia puasa. Jangan dorong-dorong dan gak ada kerjaan, jangan digangguin. Ya, antum sedang puasa, dia misalnya lagi grogotin mangga, gak puasa, anda gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan. Kata para ulama, ya ada orang menyebut misalnya dalam bahasa yang lebih tajam misalnya, kan terganggu penyakit gila misalnya kan. Kata para ulama, orang yang membincangkan orang gila, atau orang yang menyebut orang lain gila, atau orang yang bercanda orang gila, sebetulnya dia lebih gila dibandingkan orang gila. Gak ada kerjaan di situ. Jelas di sini ya. Dibiarkan, dia biarkan, gak ada, dan itu diangkat, dia gak dinilai kok. Gak dinilai. Ya, lihat kalimatnya. Misal, lihat kalimatnya. Fa'an Ali radhiyallahu taala anhu. Qal, maka hadis riwayat sahabat menantu Nabi, ya Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai kepada beliau dan memuliakan wajahnya. Ya karamahullahu wajhah. Lihat kalimatnya. Qala. Beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an thalathah." Pena itu diangkat. Maksud pena diangkat itu enggak dituliskan. Tidak dihukumi dia. Jadi kalau dia ibadah tidak mendapatkan pahala, kalau dia bermaksiat pun tidak dinilai sebagai dosa. 3 golongan. 1, 'anil majnuni hatta yufiqa. Dari orang majnun, ya, majnun yang terganggu akalnya sampai dia sembuh. Jadi kalau misalnya orang ini terganggu nalarnya, akalnya, maka pena diangkat, enggak dituliskan. Disalah tidak dinilai sebagai dosa, dia beribadah pun tidak berpahala. Baik, tidak berpahala. Tiba-tiba ada orang terganggu misalnya akalnya kan, tiba-tiba ngambil wudu, Masya Allah, terus bergabung dalam sholat, takbir, Allahu Akbar, anda di sampingnya, Masya Allah, sudah sembuh kayaknya orang ini. Masya Allah. Begitu anda kemudian mau ruku, baru dia bilang, masih sholat ya mas ya, misal gitu kan. Nah ini walaupun dia sholat dari awal sampai keluar misalnya ciri-cirinya, tetap yang demikian tidak dinilai sebagai pahala. Walaupun benar sampai salah misalnya, tapi penyakitnya belum tuntas, ada sedikit kesalahan misalnya, masih error dalam dirinya, maka tetap tidak dinilai sebagai hal yang melahirkan pahala. Demikian pula kalau dia berbuat maksiat misalnya dalam konteks ketidakwarasannya, maka dia lempari mangga orang lain sampai jatuh dia ambil, itu tidak dinilai sebagai dosa. Tidak. Jelas di sini? Maka ini bagian yang pertama. Yang kedua, wa 'anin naimi hatta yastayqiza. Orang yang tidur sampai dia bangun. Sampai dia bangun. Ada kondisi tertentu yang bahkan bangunnya sulit, seperti koma tadi yang saya sampaikan, mughma alaihi, pingsan yang cukup lama. Maka dalam keadaan demikian, itu diangkat, tidak berlaku hukum bagi dirinya. Enggak berlaku hukum. Dulu saya di Tripoli, ini kejadian betul nyata, bukan rekayasa atau kisah biasa, bukan, tapi ini nyata betul. Ada orang tidur 2 hari 2 malam, 2 hari 2 malam, enggak bangun-bangun.
Saking lelahnya, 2 hari 2 malam. Saking lelahnya. Dibangunkan, digoyang, digeser, gak bangun-bangun. Dia tidur aja. Begitu hari kedua dia bangun. Wah, katanya ada segar rasanya tuh, bangun dia. Kayaknya baru beberapa jam. Mirip gitu kan. Padahal dia bukan ashabul kahfi, bukan ashabul yang lainnya gitu kan. Ashabun niam, ashabul tidur ya. Baik. Jadi tidur dia bangun. Maka saat dia tidur itu tidak berlaku hukum bagi dirinya. Saat bangunnya baru berlaku hukum. Makanya saat bangun dia menunaikan, saat bangunnya itu tertinggal sholatnya dia 2 hari berturut-turut. Ya, seharinya yang fardu 5 waktu, 2 hari 10 waktu. Maka saat bangunnya pada saat itu waktu sholatnya. Pada saat itu waktu sholatnya. Tapi saat tidurnya tidak berlaku hukum bagi dirinya. Jelas ya, saat bangun baru dia tunaikan sholatnya. Walaupun Anda misalnya tidak sampai 2 hari, Anda misalnya tidur malam terlampau lelah luar biasa, bangun jam 7, maka waktu sholat Anda pada saat bangunnya. Bukan gak sholat, bukan kelewat waktu Anda saat bangunnya. Jelas ya? Jadi ketika Anda bangun, tunaikan sholat pada saat itu. Jangan dipahami kelewat. Kamu kenapa gak sholat subuh tadi? Saya kelewat bangunnya. Ya, bukan kelewat pada saat bangun itu, disitulah sholat Anda ditunaikan. Jelas ya? Kalau tidak sengaja, maka itu yang terangkat bagian dari rukhsah yang bisa ditunaikan. Tapi kalau sengaja, ada dosa dalam sengaja menunda Anda, walaupun sholatnya tetap berlaku. Paham sampai sini? Tayyib. Wa anis sabiy hatta yahtalim. Dan dari anak kecil sampai dia kemudian menjadi baligh. Anak kecil sampai dia baligh. Jelas ya? Jadi akalnya kalau belum sempurna anak kecil pun, maka tidak dipandang wajib, dan kalaupun puasa dia tidak sah dipandang puasanya. Tapi boleh dia berlatih di sini. Jelas ya? Jadi jangan dibebani di sini. Kalau Anda melihat ada orang-orang kemudian tidak puasa, tidak wajib dan tidak sah, maka kemungkinannya cuma 3. Jelas ya? Kalau bukan dia, misal orang yang belum waras, atau yang kedua orang yang tidur tapi serasa kemudian seakan-akan dia sadar, atau yang ketiga orang dewasa yang kekanak-kanakan. Cuma 3 golongan ini. Jelas ya? Baik. 2. Al-khuluwu minal haid wan nifas. Khusus untuk perempuan di sini. Laki-laki, saya, Anda yang di hadapan kami tidak berlaku di sini. Ya, al-khuluwu minal haid wan nifas, yaitu terbebas dari haid dan nifas. Di perempuan yang tengah masuk masa haidnya atau berada dalam keadaan nifasnya, maka tidak wajib baginya dan tidak sah dia menunaikan puasa. Jadi walaupun ibu punya kemampuan untuk puasa, tapi Ustaz saya kan punya kemampuan. Iya, tapi Anda masuk dalam masa haid. Yang di situ tidak berlaku hukum puasa bagi Anda. Dicukup kemudian di situ bertahan dalam masa haidnya. Silahkan tunaikan amalan yang bisa dikerjakan dalam masa haidnya, seperti baca tafsir misalnya, tafsirannya, belajar tajwidnya misalnya, membaca sirah, membaca fiqh dan sebagainya. Dan tidak harus menunaikan puasa, nanti diganti di hari lain setelah selesai Ramadannya. Paham sampai sini? Dan berbahagialah bagi perempuan-perempuan yang terbiasa menunaikan amal soleh dalam keadaan suci. Maka dalam saat keadaan haidnya, semua amal baiknya dituliskan, walaupun dia tidak mengerjakannya. Hadis sahih termasuk di Al-Bukhari. Idza maridal 'abdu, kalau seorang hamba sedang dalam keadaan sakit atau punya uzur tertentu, bahkan safar, dalam keadaan safar, tidak bisa mengerjakan amalan rutinnya. Ya, seperti saya misalnya safar. Saya sekarang meniatkan untuk safar di malam ini karena bersambung-sambung gitu kan. Dan saya niatkan safar, tadi saya jamak antara maghrib dengan isyanya. Atau teman-teman yang dari luar istirahat di kilometer 57 misalnya kan, di jamak misalnya zuhur dengan asar, zuhur jadi 2 rakaat, qasar kan, asar jadi 2 rakaat misalnya. Kan sering saya tanyakan ini ya. Kalau zuhurnya jadi 2, asarnya jadi 2. Begitu selesai menunaikan, Anda masih santai misalnya. Santai, ini di luar masih agak macet, Anda nggak buru-buru, masih ada peluang untuk sholat sunnah misalnya. Baik, masih terbuka peluang untuk sholat sunnah. Sholat atau tidak? Sholat atau tidak? Tidak, nggak usah sholat. Sering katakan, gak usah sholat, jangan terlampau soleh. Ingat ya. Kenapa? Karena yang fardu saja dikurangi, yang wajib 4 kurangi jadi 2. Masa mau tambah dengan yang sunnah? Tapi berita baiknya ketika Anda terbiasa mengerjakan yang sunnah, kemudian Anda tidak kerjakan yang sunnahnya karena kondisi kosor tadi, maka yang sunnahnya sudah dituliskan pahalanya walaupun tidak Anda kerjakan. Maka bagaimana dengan perempuan yang saat sucinya rajin baca Al-Quran, rajin sholat sunnah, rajin bersedekah dan sebagainya, Masya Allah, dalam keadaan haidnya walaupun dia tidak mengerjakan, maka semua pahalanya tetap dituliskan sempurna, tetap sempurna. Maka rugilah perempuan-perempuan yang dalam keadaan sucinya tidak pernah memperbanyak amalan sunnahnya. Cuman yang fardu yang dituliskan, sunnahnya nggak ada. Waktu alhamdulillah ya, walaupun kita nggak sholat masih dapat pahalanya, Masya Allah, belum tentu.
Di poinnya biasakan dulu ya, biasakan. Sudah, saya langsung kepada hal yang penting dan di sini kajian kita akan berakhir. Paham sampai sini dulu? Sekarang cek posisi kita di mana ini. Baik, saya mau tanya, syarat wajib tadi apa? Satu? Ingat saja, ingat ya. Satu apa? Baligh. Taib. Saya mau tanya, Anda sudah baligh? Nah, berarti Anda wajib puasa. Baik ya. Yang kedua, qudrah, punya kemampuan. Anda mampu? Berarti Anda wajib puasa. Awas, hati-hati, Allah menyaksikan. Anda yang mengatakan ini di rumah Allah, Allah yang menyaksikan. Jelas ya? Jadi kalau ada di sini keluar kemudian besoknya tidak puasa, ketahuilah. Ya. Baik, kalau dia belum baligh, maka dia lemah orangnya. Jelas ya? Paham di sini? Kecuali keluar dari hal-hal yang ditetapkan oleh syariat. Yang kedua, syarat sah puasa ada 3 di situ. Satu, Islam. Sepakat ya di sini. Baik, semuanya Islam ya. Ini yang pertama. Baik, yang kedua, tunaikan di waktu yang dibenarkan. Ingat, jangan terlampau soleh. Cuma dari subuh sampai maghrib. Tidak lebih daripada itu dan tidak kurang daripada itu. Paham? Yang ketiga, niat. Jadi saya sampaikan, jadi tabyidkan, diniatkan dari setiap malam-malam Ramadan atau sebelum ke fajar dan niatkan di dalam hati untuk bisa menguatkan puasa kita. Yang terakhir adalah kedua-duanya syarat sah dan wajib terbebas dari 2 hal. Ya, gangguan akal atau yang kedua bagi perempuan, haid dan